Nah, itu tadi terkait video berbelanja juga ya, sebagai salah satu contoh konsumen yang sementara berbelanja. Teman-teman, di sini saya akan membahas tentang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen itu adalah salah satu upaya hukum untuk melindungi konsumen dari nakalnya sebagian para pedagang yang melakukan usaha dengan jalur atau jalan yang tidak sesuai. Nah, teman-teman, pengertian tadi kan sudah kita jelaskan ya terkait dengan perlindungan konsumen. Sekarang kita akan pindah dengan tujuan dari perlindungan konsumen itu sendiri. Nah, teman-teman, apa sih perlindungan konsumen itu? Tujuan dari perlindungan konsumen itu kita bisa lihat bersama dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait tujuan perlindungan konsumen. Ada 8 poin tentang tujuan perlindungan konsumen ini. Poin yang pertama dari tujuan perlindungan konsumen itu adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Poin yang kedua, poin B, itu mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Nah, yang ketiga terkait dengan poin yang C, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Poin yang keempat terkait dengan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Nah, poin yang selanjutnya poin E, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha. Poin F, meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Nah, itu dia poin-poin dari tujuan perlindungan konsumen. Sekarang kita akan melihat terkait dengan hak-hak dan kewajiban para konsumen. Tentunya pasti ada hak dan kewajiban ya teman-teman. Teman-teman, hak konsumen ini diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang hak konsumen. Poin pertama mengatakan bahwa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Nah, itu adalah hak dari konsumen. Poin yang B, hak dari konsumen adalah hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Poin C, hak dari konsumen adalah hak atas informasi yang benar dan jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Jadi selaku konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan kondisi jaminan barang atau jasa tersebut. Nah, poin D mengatakan bahwa hak konsumen adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang telah digunakan tersebut. Selanjutnya poin E, hak untuk mendapatkan advokasi atau perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Jadi apabila barang atau jasa tersebut mengalami kendala, maka konsumen berhak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya-upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh para konsumen tersebut. Kita pindah lanjut ke poin E. Poin E mengatakan bahwa hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Selanjutnya poin G mengatakan hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif atau tidak memilih-milih. Selanjutnya poin H, hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Jadi selanjutnya poin I mengatakan hak konsumen adalah hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi sudah jelas terkait dengan hak-hak perlindungan konsumen itu. Teman-teman, di sini kita akan berpindah kepada
kewajiban dari konsumen. Kewajiban dari konsumen itu diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang kewajiban konsumen. Kewajiban konsumen dalam poin pertama mengatakan bahwa konsumen berkewajiban untuk membaca atau mengikuti informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Nah, yang kedua, poin B mengatakan bahwa beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Nah, teman-teman, kadang-kadang juga kita sebagai konsumen ini nakal karena terutama dalam proses pembelian online itu lebih cenderung terjadi bahwa ketika kita sudah memesan barang tersebut dan ternyata kita hanya iseng. Selanjutnya poin C, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Nah, terus selanjutnya poin yang D, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Nah, kita sudah lihat ya terkait dengan kewajiban konsumen yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini sudah sangat jelas ya. Teman-teman, selain dari Peraturan Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsumen, kita juga bisa lihat terkait dengan penyelenggara perlindungan konsumen ini ditetapkan melalui penetapan lembaga yang bertanggung jawab dalam melindungi konsumen seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN. Jadi terkait selain dari Undang-Undang Nomor 8 tersebut ada juga badan yang namanya Badan BPKN. Selanjutnya, penyelesaian sengketa mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, baik melalui jalur mediasi, arbitrase maupun peradilan. Selanjutnya, sanksi hukum menetapkan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar hak konsumen seperti denda atau pencabutan izin usaha. Selanjutnya, teman-teman, kita akan lihat secara bersama terkait dengan jenis-jenis penyalahgunaan yang merugikan konsumen. Apa sih penyalahgunaan hal-hal yang merugikan konsumen? Nah, perlindungan konsumen juga mencakup upaya untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan konsumen seperti penyalahgunaan informasi, misalnya iklan yang menyesatkan atau tidak sesuai dengan kenyataan, penipuan, pemalsuan produk. Jadi penipuan, pemalsuan produk ini termasuk dalam jenis-jenis dari penyalahgunaan yang merugikan konsumen ya. Selanjutnya pemalsuan produk. Nah, pemalsuan produk tidak sesuai dengan standar-standar keamanan dan kualitas seperti produk makanan atau obat-obatan yang mengandung bahan berbahaya. Artinya bahwa dia belum BPOM, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, kita kan tadi sudah melihat tentang pengertian, tentang tujuan, hak dan kewajiban dari konsumen maupun pedagang. Kita akan membahas tentang apa sih yang seharusnya dilakukan oleh para konsumen. Lebih tepatnya, kita sebagai konsumen itu harus mempunyai trik-trik untuk mencegah terjadinya hal-hal yang menimbulkan kerugian kepada kita selaku konsumen. Yang pertama, kita harus membaca label produk tersebut. Label produk tersebut apakah sudah BPOM atau sudah banyak digunakan oleh orang atau belum. Terus yang kedua, mengetahui tanda-tanda produk yang aman dan berkualitas. Teman-teman, tanda-tanda produk yang aman dan berkualitas ini kita bisa lihat dengan testimoni yang biasa kita lihat ya. Terkadang kita juga sebagai pengguna itu kita bisa melihat dari jejak, apakah sudah ada orang yang menggunakan produk tersebut atau tidak, menggunakan jasa tersebut atau tidak, aman atau tidak. Kita bisa melihat dari jejak-jejak tersebut. Itu juga bisa menjadi satu latar belakang untuk kita sebagai acuan kita untuk menggunakan produk dan jasa tersebut. Terus yang ketiga, memahami prosedur pengaduan. Nah, kita harus juga memahami prosedur pengaduan apabila kita membeli barang tersebut namun ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan.
apakah barang tersebut dapat dikembalikan atau tidak, memiliki garansi atau tidak. Nah, hal-hal tersebut itu mungkin sangat sepele ya teman-teman, tapi kita selaku konsumen harus memperhatikan hal tersebut teman-teman. Nah, demikian tentang penjelasan saya terkait materi perlindungan konsumen. Penjelasan materi ini saya sampaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum dagang dalam memenuhi nilai ulangan tengah semester saya dengan nama Pascalia Herodia Hospitani NIM 2023-21069 kelas R3B. Selamat malam, sekian dan terima kasih.